Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita lihat berita lagi di Singapura ya. Ada berita menarik dari Singapura bahwa presiden terpilih Singapura ini nih, ya, Tharman Shanmugaratnam terpilih jadi presiden. Katanya nih ahli ekonomi, gitu ya. Karena emang Singapura ekonominya juga babak belur juga pasca pandemi ya. Itulah Singapura, jadi dia rakyatnya itu makmur tapi negaranya hutangnya banyak ya. Pendapatan rakyatnya tinggi dan rakyatnya kreatif sekali, dan hutangnya juga banyak Singapura itu ya. Akhirnya ini dalam pemilihan presiden ini dia yang terpilih nih, ahli ekonomi katanya. Singapura sendiri itu kan negaranya kecil ya, jadi penduduknya tuh hampir sekitar 35% tuh orang keturunan Chinese ya, beragama Buddha ya. Terus kemudian keturunan Melayu ini umumnya beragama Islam, sekitar 15% tuh agamanya Islam, dan juga keturunan Hindu, orang India ya, dan lain-lain lah gitu ya. Itu yang mayoritasnya gitu, jadi Chinese, Islam, Hindu, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini beritanya tentang presiden yang terpilih ya. Di Singapura itu karena orang-orangnya kerja keras ya, sehingga dia dipercaya oleh para investor. Nah, ini juga akhirnya membantu Indonesia, walaupun Indonesia itu babak belur masalah kepercayaan karena kebijakan pemerintah berubah-ubah terus, peraturan berubah-ubah untuk investasi, pokoknya terus banyak tukang palaknya juga, koruptor. Jadi itu yang membuat image kita Indonesia di mata dunia agak kurang baik ya. Kalau di Singapura itu lebih tertib, bersih, peraturan jarang berubah-ubah, udah dalam bahasa Inggris, jadi investor gampang mencernanya, dan hukum udah ada pastian. Jadi Singapura ini merdeka pada tahun 1965 ya. Sebelumnya juga ini negara protektorat dari Inggris, tapi sampai sekarang juga masih dalam naungan Inggris. Jadi India, Malaysia, Singapura kalau di Asia itu ya. Hong Kong juga pernah akhirnya disewa oleh Inggris selama 100 tahun, dari 1900 sampai tahun 2000 dikembalikan ke China. Nah, ini berita-beritanya gini, karena kerja kerasnya orang Singapura dan berbahasa Inggris, jadi mereka dapat dipercaya oleh investor internasional ya. Dengan vote of confidence, Singapore Tharman on his resounding victory in the presidential election. Jadi di Singapura ada presiden, ada nanti perdana menteri gitu loh ya. Jadi presidennya boleh ganti-ganti, perdana menterinya itu yang lama banget gitu ya. Jadi perdana menteri ya hampir sama gitu, lebih berkuasa juga gitu. Nah, ini berita dari Singapura. Umumnya berita di Singapura juga hampir sama dengan Indonesia ya, perilaku manusianya sama lah. Itu ada kejahatan juga, judi ini, value option. Banyak kan orang Singapura main judinya itu di Genting Highland di Malaysia. Sampai tua main judi terus gitu. Nah, dia kan akhirnya buka sendiri perjudian di Singapura itu. Yang datang orang Indonesia lagi banyak kan. Aduh, parah juga. Nah, itu presiden yang baru nih. Yang ini foundernya Lee Kuan Yew ya. Ini presiden yang baru nih. Lihat dari kepalanya aja nih, orang-orang serius banget berpikirnya. Jadi di Singapura tuh multi etnik. Oh, ini pesaingnya yang menang nih, berapa persen nih. Ini kandidat presiden kemarin, nah ini berapa persen gitu ya. Persentase kemenangan sampai jauh banget, 70,4%. Menangnya jauh. Yeah. Jadi gaji yang paling tinggi memang di Singapura kalau kerja. Kalau pinter banget tuh lari ke Singapura aja deh. Banyak orang Indonesia udah pada lari ke Singapura dengan ekspektasi harapan gaji tinggi, hidup hemat, nabungnya juga tinggi gitu. Tapi di balik kemewahan gedung-gedung di Singapura ya,
Nah ini kalau kita lihat nih hutangnya, wadah. Jadi dari dulu tuh Singapura punya hutang. Untuk membiayai perekonomiannya berhutang dia. 102%. 2014 naik. Nah pas Covid naik 131%. Ya, pada saat terjadi pandemi. Berikutnya naik terus. Karena Singapura ini itu kan internasional ya, jadi artinya hub. Jadi dari pesawat dari Eropa maupun dari Amerika, Australia itu singgah di Singapura. Jadi mereka ya, nanti baru distribusi penumpang kemana-mana dari China, dari India atau bolak-balik sana ya. Jadi frekuensi penerbangan tinggi. Begitu pula mengenai angkutan laut. Ya, banyak dari itu yang terkenal sekali angkutan laut di Singapura, terutama pelabuhannya ya. Dia bisa menghitung efisiensi pengeluaran barang, loading, uploading itu dia udah bisa hitung dengan secara cepat, tinggal keputusan yang diambil cepat sekali. Nah itu yang membuat investor percaya. Cara kerja orang Singapura memang beda-beda karena terutama orang Chinese dan juga orang India itu kerjanya mati-matian gitu. Jadi budaya kerja mati-matian itu membuat investor percaya ya. Tapi memang dibayar mahal, gaji juga gaji gede gitu. Oh di sini mau kerja mati-matian, wah, UMR Bo, ada UMR-nya, UMR-nya, aduh parah dah. Ya, gitu. Kalau di Singapura kita kreatif, mau kerja keras, belajar terus, ya kita income-nya akan tinggi. Ya, atau kita tinggal di Batam aja, ikut perkembangan Singapura, kerjanya dari Batam. Gitu loh. Tapi itu mungkin IT ya atau juga perdagangan internasional. Ya, jadi utangnya ini 167% daripada GDP-nya. Jadi pembiayaan daripada perekonomian Singapura ya itu pakai utang ini. Terutama pasca pandemi. Dan di negara lain juga seperti ini, di China itu udah 127%. India hampir 100%. Tinggi di Amerika hampir 100%, sudah 100%, terus di Jepang mendekati 100%. Jadi sebuah negara ini membiayai kehidupan perekonomiannya untuk gaji pegawai negerinya maupun juga ekspor impor itu pakai hutang, ya. Gitu, jadi agar ekonominya tetap bertahan pasca pandemi ya, gitu. Apalagi di Amerika itu, waduh parah itu. Jadi dampaknya ke Indonesia bagaimana? Nanti kita lihat di tahun 2024 sampai 2028 itu mungkin kita akan mengalami kesulitan ekonomi juga gitu ya. Jadi kita jangan santai-santai gitu. Harus kerja keras, ini punya inovasi dan juga kreativitas tinggi ya. Begitu. Kalau mau sukses dan berhemat itu kunci sukses juga. Oke, terima kasih.